Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Din Partner Official. Materi sebelumnya, 3 alasan bahwa menagih itu mudah. Yang pertama, adanya hubungan antara kreditur dengan debitur, antara penagih dengan tertagih. Hal itu lebih memudahkan bahwa penagihan itu mudah. Yang kedua, bahwa alasan menagih itu mudah, bahwa penagih itu adalah pemegang hak dan tertagih adalah penanggung kewajiban. Hal itu yang menjadikan alasan menagih itu mudah. Adapun yang ketiga, bahwa menagih itu mudah adalah bahwa penagih sejatinya adalah superior dibandingkan tertagih. Dia inferior. Mentalnya harusnya sudah kecil. Dia merasa bersalah karena dia penanggung kewajiban. Sehingga rasa takut, rasa bersalah yang kemudian disampaikan dalam bentuk emosi, kata-kata yang kita baca itu di beberapa komentar-komentar teman-teman, bahwa tertagih lebih garang, lebih galak daripada yang menagih gitu. Harusnya yang menagih lebih galak. Kalau hemat kami, kondisi demikian lebih menguntungkan pihak penagih. Tertagih ngamuk marah itu sepanjang buktinya kuat, hal itu akan menguatkan proses, mempercepat proses penagihan kredit bermasalah. Nah, pada kesempatan ini izinkan kami untuk menyampaikan penanganan penagihan secara administratif, bahwa sebetulnya penanganan apapun itu, profesi apapun, itu tidak lepas dari penanganan secara administratif. Demikian juga kantor hukum atau penanganan kasus hukum, dalam hal ini penagihan. Penting sekali untuk melakukan pendekatan penanganan secara administratif, yaitu pentingnya dokumen, surat menyurat yang teratur, yang tersusun. Di samping itu, surat itu harus mengena sasaran. Surat itu bagaimana? Harus berbicara, harus memiliki ruh, esensi. Ketika seorang membacanya itu, maka dapat menghipnotis dengan sistematika dan alur logika yang dapat diterima tentunya. Nah, yang pertama, sebelum debitur atau tertagih dia gagal bayar atau bermasalah, kredit macet, maka paling tidak paling lambat 1 minggu sebelum hari H sesuai yang diperjanjikan, hendaknya diingatkan. Karena manusia dinamakan manusia ini karena tempatnya lupa, seringkali lupa. Jadi penting untuk diingatkan dalam bentuk dikirimkan invoice. Apa itu invoice? Surat tagihan, sifatnya surat tagihan, bahwa pada hari Selasa tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, dimohon saudara membayar tagihan sejumlah ini atas piutang atau atas jasa, atas produk, disebutkan nomor rekening, bayar melalui transfer ke nomor rekening sekian, gitu. Lebih detail, lebih bagus. Kemudian di hari H ketika jatuh tempo, maka di situ pula diingatkan kembali, diusahakan sebelum ayam jago berkokok royok. Ayam jago apa? Berkokok. Sebelum ayam jago berkokok, gitu. Jadi ketika dia mendapatkan transferan, mendapatkan uang itu, pastikan bahwa uang itu akan dikirimkan, ditransfer, dibayar ke Anda terlebih dahulu sebelum menjalankan aktivitasnya. Dan ketika di sore hari menjelang malam hari, itu Anda juga perlu ingatkan, perlu ingatkan lagi sampai kemudian plus 1 hari setelah jatuh tempo itu, maka Anda bisa mengirimkan sejak itu, mengirimkan somasi. Namun saran kami, sebaiknya Anda telepon terlebih dahulu sebelum kirim somasi. Pastikan bahwa pihak tertagih, orang yang berhutang itu, bahwa pastikan memang benar-benar tidak memiliki itikat baik Anda kirim somasi itu. Sepanjang Anda belum sampai pada kesimpulan bahwa tertagih atau debitur belum pasti tidak memiliki itikat baik, pastikan dulu bahwa debitur itu
itikadnya buruk gitu. Baru Anda kirim somasi, saran saya. Jadi pastikan Anda kunjungi, Anda surati gitu. Nah, ketika sampai pada tahap bahwa Anda benar-benar menyimpulkan setelah menghubungi telepon, kunjungan datang, dan menyurati surat undangan atau apapun itu bentuknya, konfirmasi, invoice, tidak ditanggapi, Anda sampai pada satu titik kesimpulan bahwa debitur itu layak dianggap tidak memiliki itikat baik, saat itu Anda boleh kirimkan somasi. Somasi 1 ya, berjarak ke somasi kedua untuk dalam kota agar dianggap patut itu 7 hari hari kerja, dan apabila di luar provinsi berbeda lain kota itu 14 hari agar dianggap patut dalam pembuktian nanti di persidangan kemudiannya. Ini adalah langkah administratif. Somasi itu apa? Somasi itu bentuk teguran perintah bayar berdasarkan isi perjanjian, ya kan, bahwa debitur telah wan prestasi, dan ini adalah perintah undang-undang sebelum saudara nantinya akan mendaftarkan, akan mengajukan gugatan wan prestasi di pengadilan negeri. Agar gugatan ini dapat diterima, saudara dipaksa oleh undang-undang KUH Perdata untuk menyampaikan somasi 1 dan somasi 2. Satu somasi bukanlah somasi. Saat itu Anda sudah mulai bikin timetable ya, penanganan. Kami prediksi sepanjang debitur memiliki relasi yang baik, semakin debitur itu public figure ya, semakin debitur itu memiliki aset, keluarga baik, relasi yang baik, memiliki perusahaan, maka potensi piutang macet itu dapat diselesaikan semakin cepat. Namun sebaliknya, semakin debitur itu sebatang kara, ya, dia merantau, dia tidak punya relasi, tidak punya handai tolan, kemudian aset juga tidak Anda pegang, dokumennya, kemudian dia entah kemana, maka tentunya investigasi terlebih dahulu untuk memastikan penanganan langkah administratif yang saya sampaikan di awal tadi. Tapi pada prinsipnya penagihan ya, ketika ada hubungan hukum itu kita asumsikan, maka tertagih ini domisili hukumnya ada, keluarganya ada, dan asetnya ada. Kalaupun asetnya nggak ada, sepanjang orangnya ada atau keluarganya ada, bagaimana saudara atau teman bisa memastikan uang kredit macet itu dapat terselesaikan dengan baik. Jadi Anda bisa, sekali lagi saya pastikan, proses surat menyurat itu tetap berjalan, baik surat sebelum somasi, apapun itu bentuknya, konfirmasi, invoice, surat panggilan, dan lain sebagainya, maupun Anda bisa kunjungan, dan di antara tindakan berkirim surat dengan kunjungan itu paling tidak lepas 7 hari. 7 hari, paling lama 14 hari. Maka dengan proses yang Anda lakukan, surat menyurat, kunjungan, dan telepon yang diusahakan tiap hari, maka 84 hari kurang 6 hari lagi, total menjadi 3 bulan, maka kredit macet atau tagihan yang tertunggak itu Anda dapat mengambilnya secara sukarela, akan dibayarkan oleh debitur. Tentu sekali lagi membutuhkan tertib administrasi serta ketekunan untuk mengingatkan bahwa semangatnya adalah mengingatkan bahwa debitur jangan dulu meninggal sampai kemudian menyelesaikan kewajibannya kepada Anda. Hal ini adalah perbuatan yang mulia, mengingatkan bahwa seseorang untuk menjalankan kewajibannya bukan sebatas hubungan hukum pemegang hak dan penanggung kewajiban semata, namun secara undang-undang dan secara agama diperintahkan bahwa tertagih hendaknya membayar kewajibannya dan penagih mendapatkan hak atas apa yang telah diberikannya sewaktu di awal hubungan hukum terjadi antara debitur dengan kreditur, antara penagih dengan tertagih. Dengan terselesainya permasalahan antara tertagih dengan penagih, maka hal ini dapat menyelesaikan sebagian permasalahan hidup
saudara. Sekian, semoga bermanfaat, sekedar sharing, berbagi dari kami. Sekali lagi mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.